dari Mustajab Sanis di Nganjuk, Ustaz. Pertanyaannya, apa perbedaan daripada zina muhson dan ghairu muhson, katanya Ustaz, dan apakah hadnya sama antara zina tersebut, yaitu dirajam, dan bagaimana proses rajam tersebut? Apakah setiap orang itu boleh juga melemparnya? Nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman kita, santri kita dari perbuatan fahisyah, perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya dihimbau untuk menyelamatkan anak-anak dari perzinahan, apalagi zaman yang semacam ini. Dihimbau untuk dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, di kepala anak yang kecil. Ketika ada bayi, ada anak kecil, baca, pegang kepalanya dan baca Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir ayat. Insyaallah anak yang dibaca Inna anzalna selamat daripada perzinahan. Zina merupakan dosa besar dan ukubahnya memang sanksinya ada dua. Karena orang yang zina itu imma dia pernah nikah maka dikatakan muhsan, atau dia belum pernah nikah maka dia dikatakan ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan dicambuk dengan jumlah yang sudah disepakati oleh ulama. Kalau zina muhsan dirajam, dilempar batu. Rajam itu dilempar batu sampai mati. Sampai mati. Baik. Kemudian siapa yang berhak untuk merajam dan siapa orang yang zina yang bisa dirajam? Tidak pernah terbukti di zaman Nabi hukum rajam zina itu dengan saksi. Semua hukum rajam yang dilaksanakan oleh Nabi itu dengan pengakuan pelakunya. Dari takutnya kepada Allah, dia tidak mau berjumpa kepada Allah dalam membawa dosa yang besar itu, sehingga datang kepada Nabi untuk Nabi mensucikan dirinya, seperti hadis yang kita dengar, seorang perempuan yang tergoda nafsu sampai berzina dan hamil datang ke Nabi SAW. Tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasul. Nabi berkata, kenapa kamu wahai perempuan? Saya telah jatuh dalam perzinahan. Pengakuan. Bahkan Nabi berusaha untuk membuat perempuan ini udah tutup aib ini selama tidak ada yang tahu. Jangan mengatakan la'allaki ghabalti, mungkin kamu hanya cium-ciuman. Nabi berpaling dari dia. Mungkin kamu hanya ciuman, enggak sampai berzina. Qala ya Rasulullah. Mungkin Nabi berpaling lagi, mungkin kamu hanya berpelukan. La ya Rasulullah. Mungkin Nabi berusaha menghindar, seakan-akan Nabi memberikan pesan selama tidak ada yang menyaksikan, udah tutup app ini, gak perlu kamu buka, tobat sama Allah dan selesai. Tapi takutnya perempuan ini kepada Allah membuat dia tetap mengaku dan mengatakan, saya hamil dari zina. Udah, Nabi ngomong apa? Tunggu anaknya lahir. Waktu sekitar 9 bulan. Sabar dia menunggu, tetap taubat itu tetap ada di matanya dan di hatinya. Sampai si bayi lahir, dibawa ke Nabi. Sudah lahir ya Rasulullah. Susui dia sampai bisa makan sendiri. Ditunda oleh Nabi. Mungkin sampai 2 tahun Nabi menunda itu. Tapi si perempuan ini tetap semangat taubatnya. Sampai si anak bisa makan sendiri dan dibawakan roti di tangan si anak itu. Ditunjukkan Nabi, menunjukkan bahwa si anak bisa makan sendiri. Barulah Nabi merajam si perempuan ini. Dilempar. Ada darah yang mengenai salah satu sahabat dari tubuh si perempuan ini. Keluarlah dari lisan sahabat itu kalimat ejekan atau cacing kepada perempuan ini. Langsung Nabi marah dan mengatakan, siapa yang berkata tadi?
kalimat kotor. Tahukah kamu, jika taubatnya perempuan ini dikasihkan seluruh penduduk dunia ini, la rajahat, penduduk Madinah ini masih menang taubatnya perempuan ini, dan dia sekarang di dalam surga Allah. Penyaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Artinya di zaman Nabi tidak pernah terbukti zina, rajam dengan zina kecuali pengakuan. Gak ada yang terbukti dengan saksi, karena sangat sulit. Ulama mengatakan dihukumi orang itu zina dengan saksi dan dicambuk atau dirajam kalau dia muhsan dengan 4 saksi, dan 4 saksi ini semuanya melihat kejadian itu, sampai diibaratkan seperti pensilnya besinya celak itu masuk ke tempat celak. Kejadian zinahnya itu melihat 4-4-nya, melihat semuanya, dan itu sulit. Kalau tidak ada penyaksian, maka tidak bisa 4 saksi itu tidak melihat dengan jelas, hanya lihat di kamar, hanya lihat dengar suara, hanya dengar ini, hanya dengar itu, tidak bisa menjadi saksi. Kalaupun dipaksa dia datang ke hakim dan tidak melihat langsung, dia yang dicambuk. Kalau si perempuan mengaku atau dengan 4 saksi tadi itu melihat dengan jelas kejadian zinanya, maka yang berhak melaksanakan hukuman rajam itu adalah umara, pemerintah. Pemerintah kita nggak ada Ustadz hukuman rajam, ya berarti nggak ada, udah tutup. Bukan berarti masyarakat boleh menghakimi, lah. Tidak ada yang boleh menghakimi semua dosa kecuali umara. Nggak boleh. Kelompok, organisasi tidak boleh. Apalagi perzinahan, apapun tidak boleh. Pemerintah nggak ada hukuman itu, ya kan selesai, nggak ada. Siapa yang dosa? Ya pemerintah. Bukan berarti kita boleh merajam, kita boleh motong tangan orang pencuri, kita boleh menghukumi sesuai syariat kita, lah. Tidak boleh menghukumi apapun kecuali umara. Kalau nggak ada, ya selesai, nggak ada, nggak usah repot.